Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam akhlak yang baik bergaul dengan manusia agar memberikan ya pintu-pintu kebaikan kepada orang lain. Yang kedua sekarang, yang kedua adalah kaful adha, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti. Orang menyakiti macam-macam modelnya, bisa dengan lisannya, bisa dengan apa? Perbuatannya. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Sehingga di dalam berbuat baik kepada saudaranya itu apa? Ada di antaranya ketika seorang menahan diri dari berbuat buruk, tidak menyakiti di antara dengan lisan. Tidak mengganggu. Makanya Rasul mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu muslim apa? Muslim yang hakiki, muslim yang benar. Apa itu sifatnya? Man salimal muslimuna, yang orang muslim yang lain selamat. Selamat dari apa? Dari gangguannya. Min lisanihi wa yadihi, selamat dari gangguan lisan dan tangan. Lisan menggibah, lisan dengan menggunjing, dengan lisannya mencela, dengan lisannya dia berkata buruk. Ini bentuk dari apa? Dari seorang tidak menahan diri dari mengganggu orang lain dengan apa? Dengan lisan. Apalagi ketika apa? Yang seseorang, kehormatan seseorang yang dia jatuhkan, harga diri yang dijatuhkan, sehingga pentingnya menjaga lisan ini bentuk dari akhlak yang baik. Makanya Rasul mengatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan Islamnya seseorang itu maka meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Sama dengan ucapan. Sama dengan ucapan, kalau memang ucapannya itu akan menimbulkan perbuatan buruk, menimbulkan permusuhan, menimbulkan apa? Saling benci, maka tahan. Maka pikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir. Rasul mengatakan, mengingatkan tentang pentingnya kita menjaga ucapan. Dalam hadisnya Rasul bersabda, Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan aw liyasmut. Rasul bersabda, tidaklah seorang beriman, tidaklah seorang beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ngomong yang baik. Kalau enggak, diem. Mending diem. Bukan berarti nyenengan akhirnya diem terus. Ditanya tetangganya, Pak mau kemana Pak? Begitu doang. Dengan isyarat doang. Mau kemana ke depan? Yang ngomong aja, bukan berarti diem terus. Tetapi yang perlu kita ketahui, menahan diri dari berbuat buruk kepada orang lain diantaranya dengan lisan. Terus bagaimana menjaga lisan? Maka kita pikirkan dulu baru bicara. Apalagi sekarang adanya HP, itu HP sekarang sebagai wakil lisan. Sebagai wakil. Ketika berbicara di tulisan itu sebagai wakilnya, maka hati-hati. Kalau nggak perlu komen, sudah mendingan nggak usah komen, mending diem, lebih selamat. Apalagi sekarang banyaknya berita-berita yang nggak jelas, nggak usah banyak ikut-ikutan komen yang nggak jelas, berita-berita yang seliweran nggak jelas. Berita ini komen, berita itu komen, ini share, yang itu share. Padahal ternyata berita palsu. Apalagi sekarang banyakkan berita-berita belum tahu
belum jelas mana yang benar. Kecuali kalau berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu biasanya benar tuh. Naam. Jadi menahan diri dari berbuat buruk pertama dengan lisan, yang keduanya dengan perbuatan. Ada orang dengan lisan dia nggak ganggu, dia nggak menghina, dia nggak menghibah, dia nggak menggunjing. Tetapi dengan perbuatannya dia sudah mengganggu orang lain. Ya. Saya nggak nyuri kok. Iya nggak nyuri enggak, tapi buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan itu kan mengganggu dengan perbuatan. Ya. Punya depan rumah ada pohonnya, ya, udah itu pohon apa? Pohon rambutan, tetapi tetangganya yang kena kotornya, kena daunnya, tiap sore, tiap pagi nyapuin, giliran sudah berbuah tetangganya nggak dikasih, malah dijual semuanya. Ya. Maka berbuat baik dengan perbuatan. Ya. Atau misalnya juga membuang sampah bukan pada tempatnya, buang sampah di kali. Ya, ini akan merugikan, ya, merugikan manusia dan hewan tentunya. Ya. Atau juga dengan melakukan, menahan diri dari berbuat keburukan kepada manusia dengan apa? Jangan parkir sembarangan. Ini dengan perbuatan. Ya, saya nggak pernah menghina orang itu. Iya, nggak pernah menghina, tetapi perbuatannya sudah mengganggu orang lain, sudah menyakiti orang lain. Apa? Parkirnya sembarangan. Orang jadi apa? Orang jadi sempit, jalannya susah. Ya, ya bukan ngelarang punya mobil, silakan mau punya mobil berapa, tetapi jangan sampai mengganggu orang lain. Ini bentuk akhlak yang baik, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Kadang-kadang nggak jalan separohnya buat parkir. Orang mau jalan itu harus belok dulu. Ya. Ya kalau sebentar mending, ini enggak, permanen. Sudah apa? Sudah permanen. Mana menginginkan akhlak yang baik? Karena agama kita, Rasul, dari sekali lagi, Rasul Allah utus bukan hanya mengajarkan cuma ibadah, bukan cuma akidah, tetapi Rasul mengajarkan akhlak yang baik. Sehingga kita pengen menjadi orang yang berakhlak baik kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik kepada manusia. Sehingga akhlak baik kepada manusia diantaranya berusaha untuk tidak ganggu dengan perbuatan. Ia tidak ganggu dengan, ya, dengan parkir sembarangan. Ternyata ganggu lewat suara apa? Suara TV-nya, suara tipnya, suara radionya, suara televisinya, ganggu. Kadang-kadang sudah pakainya apa? Speaker yang gede. Ya. Oh, ini kan saya nyalainnya di rumah sendiri. Iya, nyalainnya di rumah sendiri, tetapi kan suaranya kemana-mana. Ya. Kadang-kadang kenceng kayak mau orang hajatan. Ya. Bahkan kadang sampai kencengnya itu jendela aja sampai getar. Kadang-kadang kan ada tuh. Malah orang apa, kalau mau ada acara ya silakan, tapi jangan sampailah mengganggu orang lain. Ini kadang-kadang enggak, speakernya gede, jalannya ditutup, ya. Sudah jalannya ditutup, pakainya apa? Ya, pakainya musik, kemudian ininya kenceng, ya, suaranya kenceng, sampai getar itu apa namanya? Ya, jendela. Jangan, mungkin ada orang sakit, mungkin ada bayi, mungkin ada orang tua, ini enggak peduli. Mana bentuk akhlak yang baik? Rasul mengatakan seorang muslim itu adalah di mana dia berusaha tidak mengganggu orang lain. Baik itu dengan lisan atau dengan tangannya. Tidak mengganggu lewat suara, lewat asap rokok. Ya. Lewat apa? Asap rokok. Jangan sampai asap rokok itu menghabiskan pahala. Jangan sampai asap rokok itu menghabiskan pahalanya. Ya. Kenapa demikian? Pada banyak mungkin orang yang sakit,
banyak orang yang terkena penyakit gara-gara asap rokok. Udah gitu rokoknya sembarangan, di angkot, di bis, di stasiun, di tempat-tempat yang umum. Ya, hati-hati. Seorang muslim tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti dengan perbuatannya. Atau enggak dengan tidak dengan rokok misalnya, tapi dengan yang lain. Dengan apa misalnya? Dengan suara motornya, knalpotnya, ya, diganti kencang suaranya, sampai kalau pulang jam 11 malam 3 RT kedengeran, saking kencangnya. Ya, hati-hati. Orang muslim itu tidak berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Bukan berarti akhirnya nggak mau kenal sama tetangga, bukan, maknanya tidak mengganggu. Ya. Ingatlah dengan hadis orang yang bangkrut. Ingat dengan hadis orang yang bangkrut. Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut. Para sahabat ketika ditanya siapa, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Rasul menganggap orang yang bangkrut itu yang nggak punya usaha, jualannya sepi, gulung tikar. Ternyata Rasul menjawab bukan itu orang yang bangkrut. Rasul mengatakan al-muflisu fina. Al-muflisu fina ya'ti yaumal qiyamati bi salati wa zakati wa shaumi wal hajj. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat dapat pahala salat, dapat pahala puasa, dapat pahala haji, dapat pahala haji, salat, puasa, zakat, semuanya dapat. Tetapi lupa pernah mengganggu, menyakiti orang lain. Ya'ti man syatama hadza, datang orang yang pernah dia hina. Wa ya'ti man dharaba hadza, datang orang yang dulu pernah dia pukul. Wa ya'ti man akhadha hadza wa ya'ti man akhadha mala hadza, datang orang yang pernah dulu diambil uangnya. Orang yang pernah dizalimi, orang yang pernah diganggu, orang yang pernah disakiti, datang orang-orang ini. Kemudian Kemudian dibayarlah lewat pahala sholatnya, lewat pahala zakatnya, lewat pahala puasa, lewat pahala hajinya. Hatta idza faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih. Sampai pahalanya habis. Sedangkan orang yang dizalimi di dunia, yang disakiti, yang difitnah, yang diambil uangnya, dan seterusnya kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, ternyata masih ada, belum lunas. Apa kata Rasul? Diambil dosa-dosanya orang yang dizalimi. Diambil dosa-dosanya orang yang dizalimi, kemudian ditimpakan kepada orang yang zalim tadi, karena pahalanya sudah habis untuk bayar untuk orang-orang yang dia zalimi ketika hidup di dunia. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang akan merugikan kita. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang ketiga wahtimalul adza. Maknanya bersabar, menahan diri ketika disakiti orang lain. Menahan diri. Apalagi ketika akan membalas, kemudian tahu menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sabar ketika disakiti. Tolak perbuatannya dengan cara yang baik. Ya. Wah, saya nggak pernah berbuat zalim, tapi saya di rumah dizalimi terus, sudah saya mendingan pindah. Mau pindah kemana? Selama kita hidup di dunia pasti ada masalah. Ketika lari dari satu masalah, maka aslinya berpindah di dalam masalah yang lain. Itulah di dunia itu memiliki banyak masalah yang tidak bisa kita hindari. Masalah di kerjaan, masalah di rumah, masalah tetangga, masalah anak, masalah istri, masalah orang tua.
Ya. Masalah tentu ada. Tetapi bagaimana cara kita ya, di dalam mengendalikan orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Ya. Kalau orang baik berbuat baik kepada kita, kita balas baik, wajar. Kenapa? Balas budi. Yang gak gampang itu orang gak baik ke kita, kita dituntut untuk berbuat baik. Ini yang gak mudah. Tetapi itulah menjadikan kita hidup bahagia dan kita membuka kebaikan. Barangkali dengan bersabarnya dari keburukan orang lain membuka pintu kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah pernah suatu ketika tahun ke-10 kenabian itu datang ke Taif. Rasul datang ke Taif berniat ingin mendakwai penduduknya. Berniat untuk mendakwai penduduk Taif. Apa yang dilakukan oleh penduduk Taif ketika Rasul datang? Ditolak mentah-mentah. Mending ditolak mentah-mentah, dilemparin batu. Sepanjang jalan dilemparin batu sampai berdarah-darah. Ya. Itu perbuatannya orang Taif di awal-awal dakwah. Apa Rasul membalas? Enggak. Sabar benar Rasul. Ya. Sampai malaikat saja mengatakan, ya Muhammad, kami telah mengetahui, melihat apa yang dilakukan oleh penduduk Taif. Rasul berdarah-darah. Kalau engkau mau ya Muhammad, kami timpakan bukit besar yang ada di sekitar Taif kepada mereka. Ya. Kira-kira jenengan yang jadi nabi gimana? Kalau jenengan yang disakiti dilemparin batu kayak Rasul, kayaknya sudah langsung aja, nggak usah tunggu lama. Jangankan ditimpakan bukit, gunung sekalian. Itu mungkin kalau kita, apalagi merasa sudah dijatuhkan harga dirinya. Saya nggak mau maafkan. Kenapa? Jatuh harga diri saya. Ya kalau jatuh ambil aja lah. Ya. Maka kita diperintahkan untuk bersabar ketika mendapatkan gangguan. Ya memang siapa sih yang pengen dapat gangguan, tetapi namanya hidup di dunia tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Ya. Dan ternyata Rasul mendoakan jamaah. Rasul mendoakan penduduk Taif, Allahumma gfir liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka orang-orang Taif, padahal baru ngelemparin batu sampai berdarah. Ya Allah, ampuni penduduk Taif. Mereka itu enggak tahu, orang-orang yang enggak tahu ya Allah. Ternyata apa? Ternyata Allah kabulkan doanya, membuka pintu kebaikan. Penduduk Taif 90%-nya masuk Islam semuanya. Ini membuka pintu kebaikan. Ya. Rasul pun tidak langsung meninggalkan. Emang itu orangnya akhlaknya nggak benar, orangnya itu atos-atos banget, tinggal aja. Enggak, ternyata Rasul doakan dan Rasul terus berbuat baik. Ternyata Allah membukakan untuk penduduk Taif 90%, ya, kurang lebih 10 tahun setelah itu penduduk Taif 90%-nya masuk Islam jemaah. Berkah dari apa? Berkah dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita diminta, kita diajarkan agar kita memiliki sifat menahan diri ketika disakiti. Ya. Apalagi cuman tersinggung, langsung keluar grup. Ya. Langsung keluar grup gara-gara tersinggung dikit. Enggak mau tegur sapa. Ya. Saling membelakangi, diem-dieman. Ya. Rasul mengatakan la yahillu li muslimin ayyuh jaro akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi orang muslim itu mendiamkan saudaranya. Tidak halal berarti haram. Mendiamkan saudaranya, membelakangi, enggak ngajak ngobrol, diemin. Berapa lama? 3 hari. Ya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya.
Maknanya boleh jenengan kesel sama orang, boleh, tapi jangan lama-lama. Kalau jenengan kesel sama orang hari Senin, ya setelah itu 3 hari setelah itu jangan dilanjutkan. Keselnya hari Senin, Rabu, Kamis, Jumatnya sudah baikan lagi, begitu. Ya, kadang-kadang enggak, sudah setahun enggak pernah nanya, enggak pernah ngobrol, saling apa? Saling membelakangi, diem-dieman. Ya. Padahal ya tetangganya, padahal ya apalagi saudaranya, ada sampai yang itu kerabatnya. Ya. Makanya sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladzi la yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum. Orang mukmin itu dia hidup membaur bermasyarakat. Orang mukmin yang hidup membaur dan bermasyarakat, sabar atas gangguan, itu lebih baik, lebih utama dari orang mukmin yang enggak mau hidupnya bermasyarakat. Ngurung diri, enggak mau bermasyarakat, sudah enggak mau bermasyarakat, tidak mau membaur, wala yasbiru ala adahum, dan enggak sabar kalau lagi terganggu, tersakiti, enggak sabar. Maka kita hidup bermasyarakat, kita hidup membaur, tentunya membaur tanpa melebur. Ya, membaur bukan kita mengikuti semua yang dilakukan, tidak. Ya, tetapi pentingnya kita apa? Menahan diri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Barangkali membuka pintu kebaikan, barangkali memberikan pintu kebaikan bagi seorang apa? Seorang ya orang muslim dan untuk yang lainnya, dan untuk yang lainnya. Ya, lihat Rasul kurang apa ketika dakwah 13 tahun di Mekah. Dipukulin, ya pernah disiksa, ya pernah dijatuhin, lagi sujud dijatuhin kotoran onta. Ya, pernah mau dibunuh. Ketika Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, ketika Fathu Mekah, Rasul mampu enggak bales? Mampu, karena orang musyrikin sudah enggak punya kekuatan, enggak mampu untuk melawan. Apakah Rasul membalas, oh kamu dulu kan yang pernah giniin saya? Ternyata enggak. Rasul kumpulkan penduduk Mekah. Ya. Rasul kumpulkan penduduk Mekah. Ketika dikumpulkan penduduk Mekah itu takut, wah Muhammad akan balas dendam ke kita. Kita dulu yang apa? Yang menyiksa kaum muslimin. Kita dulu yang berbuat buruk kepada kaum muslimin. Sekarang tamatlah riwayat kita. Ternyata ketika dikumpulkan, Rasul mengatakan, idhabu wa antum tulaqa. Kalian semuanya aman di sini, silakan pergi ke rumah-rumah kalian. Kalian hidup bersama kami, dijamin aman. Padahal kalau Rasul mau, bisa. Ya. Rasul apa? Membalas dendam, ternyata enggak. Rasul apa? Membiarkan mereka, bahkan Rasul mengatakan menjamin keamanan untuk mereka. Inilah bentuk apa? Bentuk akhlak yang baik. Bentuk berbuat baik kepada manusia adalah dengan apa? Bersabar atas gangguannya. Ada orang yang bisa berakhlak baik, kemudian dia tahan dari apa? Dari berbuat buruk. Dia mampu menahan dari berbuat buruk, tetapi enggak sabar ketika disakiti. Sehingga kunci dari pembuka kebaikan adalah memiliki sifat lemah lembut dan akhlak yang baik. Ini jamaah, semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini tentang poin yang ke-8, yaitu bersikap lemah lembut dan bergaul dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena akhlak yang mulia Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ingat bahwa ajaran Islam itu bukan hanya di dalam akidah, bukan hanya satu-satunya di dalam ibadah, tetapi juga di dalam akhlak. Innama bu'itstu li utammima makarimil akhlak. Dan pembeda di antara kaum muslimin itu di akhlaknya. Kenapa? Kalau puasa sama waktunya, ya, kemudian apa? Menahannya sama, orang sholat sama,
rokaatnya sama, ibadahnya sama, doanya sama, terus apa yang membedakan? Pakaian jilbabnya sama, ya, ukurannya sama, panjangnya sama, apa yang membedakan? Yang membedakan diantaranya adalah akhlaknya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di dalam kitab, ya, pembuka pintu kebaikan, yaitu poin yang ke-9 insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.